Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Pratama, nomor absen 33 dari kelas 12 RPLC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas hari saya yang berjudul POS atau Point of Sale. Jadi, Point of Sale merupakan alat penjualan atau checkout, di mana transaksi dapat dikatakan selesai setelah pembeli dan penjual melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah diterima. Saya akan menjelaskan tentang database POS. Untuk POS sendiri menggunakan database di Postgres, khususnya di PG Admin 4. POS sendiri memiliki 36 tabel yang digunakan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan beberapa tabel. Pertama, tabel branch. Di tabel branch sendiri memiliki primary key atau nilai unik agar memiliki identitas tersendiri yang dimiliki oleh ID. Itu disimbolkan dengan kunci berwarna kuning. Selain itu, di tabel branch juga memiliki foreign key atau penghubung untuk menuju tabel lainnya yang digunakan oleh product branch yang disimbolkan dengan kunci yang berwarna abu-abu. Juga ada function yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah di tabel branch. Untuk melihat isi kolom dari tabel di PG Admin 4, kita bisa klik kanan pada tabel yang diinginkan. Contohnya di sini saya menggunakan tabel branch. Setelah itu, pilih kolom. Pada menu tampilan kolom tersebut ada inheritance from tabel, schema base, tabel base, tabel master. Ini berarti tabel branch merupakan warisan dari schema base di tabel base tabel master. Setelah itu, ada tampilan dari kolom yang dimiliki oleh tabel branch. Pada kolom not null, jika value yes, berarti memiliki fungsi untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tersebut tidak boleh kosong. Selain itu, untuk melihat data dari tabel, kita bisa menggunakan fitur view atau edit data. Di sini saya menggunakan all rows untuk melihat semua data yang dimiliki oleh tabel branch. Untuk menjalankan sistem POS, kita ke halaman login terlebih dahulu. Pertama, kita harus melakukan setting server yang dituju. Setelah itu, masukkan username dan password. Di sini saya menggunakan usergun. Lalu, kita akan masuk ke menu POS. Di sini ada pilihan akun atau kasir mana yang ingin digunakan. Di sini saya menggunakan kasir 3. Setelah memilih kasir 3, akan muncul opening balance yang digunakan untuk masukkan saldo awal. Lalu, klik open shift dan kita akan diarahkan ke halaman POS. Untuk memilih barang, kita bisa klik di kolom barcode lalu pilih barang yang diinginkan. Untuk menghapus barang, kita bisa klik yang bergambar keranjang sampah. Lalu, untuk memilih customer mana yang akan melakukan transaksi, klik select di customer, lalu pilih customer. Di aplikasi ini juga disediakan shortcut help yang digunakan sebagai bantuan bagi user. Untuk mengakhiri transaksi, kita bisa klik checkout. Di sini, other expense digunakan sebagai biaya tambahan, contohnya ongkir. Lalu kita bisa klik add. Lalu untuk pembayaran, kita bisa menggunakan cash atau non-cash dengan debit bank. Selain itu, ada voucher yang bisa kita masukkan jika ada voucher yang berlaku. Juga ada fitur donasi dan change sebagai jumlah kembalian dari transaksi. Untuk mengakhiri transaksi, kita bisa mengklik pay. Lalu akan muncul struktur transaksi dan kita bisa menyeting dan mengeprint transaksi tersebut. Untuk menambah transaksi atau chat lain, kita bisa klik pada fitur new chat. Lalu untuk menghapus transaksi, kita bisa klik cancel. Di
Di sebelah kiri atas ada fitur menu yang bisa kita gunakan. Untuk keluar dari akun Gasi3, kita bisa mengklik close shift dan masukkan deposit. Lalu kita akan ditampilkan ke menu login pada awal. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem point of sale atau POS. Pertama, setiap data penjualan, baik berupa produk yang keluar ataupun uang yang masuk, seluruhnya akan direkam dan ditata secara otomatis dan real time. Kedua, keamanan data juga terjamin. Ketiga, sistem POS juga bisa Anda gunakan untuk mengelola data jual beli online dengan efisien. Contohnya seperti proses update stok yang bisa dilakukan secara otomatis. Juga yang terakhir bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan sistem point of sale atau POS. Pertama, aplikasi ini menuntut agar kita memiliki gadget atau perangkat yang cukup bagus agar sistem POS bisa berjalan dengan tampilan maksimal. Kedua, adanya biaya bulanan yang umum diminta oleh developer untuk proses maintenance. Yang ketiga, jika perangkat terkena virus berbahaya, data akan hilang sehingga akan menyulitkan proses transaksi dan pelaporannya. Sekian presentasi saya mengenai sistem POS. Selain itu, selama prakerin saya juga mendapatkan nilai plus. Yang pertama, saya bisa mendapatkan banyak ilmu baru yang bisa saya gunakan dan terapkan sekarang maupun di kemudian hari. Yang kedua, saya bisa mendapatkan pendidikan karakter yang bisa membangun saya. Yang ketiga, saya bisa belajar untuk masuk di dunia usaha dan menjadi seorang pekerja yang disiplin. Nilai minus selama saya prakerin yaitu kadang saya masih kurang disiplin dalam waktu kehadiran. Sekian dari video saya saat ini. Jika ada salah kata maupun perkataan yang menyinggung, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.